Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Ihsanul Akmal, NIM 19104040050, kemudian Mbak Rusdan Latifah, NIM 19104040053, kemudian Mbak Aninda Aulia Rahayu, NIM 19104040055, kemudian Mbak Sayyidatul Maghfirah, NIM 191040004040058, dan Mbak Rahmati Fatimah Rodiyah, NIM 19104040060. Kami akan mempresentasikan tentang supervisi dalam pendidikan matematika. Yang pertama adalah supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan dan apa saja ruang lingkupnya? Pada slide keempat ditujukan, supervisi adalah usaha mengamati, mengawasi dan membimbing dan memberikan stimulus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran. Jadi pada dasarnya supervisi ini adalah usaha yang dilakukan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan dalam hal pendidikan. Kemudian selanjutnya ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu supervisi akademik atau supervisi makro dan supervisi klinis atau supervisi mikro. Dua, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti esensi supervisi akademik itu bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi murid-muridnya. Tujuan supervisi akademik. 1. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 2. Supervisi akademik diselenggarakan dengan maksud untuk memonitor kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan memonitor ini bisa dilakukan melalui kunjungan kepala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang mengajar, percakapan pribadi dengan guru, teman sejawatnya, maupun dengan sebagian murid-muridnya. 3. Supervisi akademik diselenggarakan untuk mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh-sungguh atau komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, prinsip supervisi akademik. Berikut ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan direalisasikan dalam melaksanakan supervisi akademik. Yang pertama, supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal.
Hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik. Yang kedua, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya, tidaklah berarti selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara berkesinambungan. Hal ini logis mengingat problem proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang. Yang ketiga, supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif guru yang dibinanya. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada supervisor, melainkan juga pada guru. Yang keempat, program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Di dalam setiap organisasi pendidikan, terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan pendidikan. Antara satu sistem dengan sistem lainnya harus dilakukan secara integral. Dengan demikian, maka program supervisi akademik integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Dalam upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak pelaksana program pendidikan. Yang kelima, supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. Dan yang keenam, supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah sekali-sekali untuk mencari kesalahan-kesalahan guru. Memang dalam proses pelaksanaan supervisi akademik itu terdapat kegiatan penilaian unjuk kerja guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahannya. Dan yang ketujuh, supervisi akademik harus objektif. Objektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi akademik itu harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Begitu pula dalam mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Supervisi klinis. Supervisi klinis adalah kegiatan pembinaan guru dalam meningkatkan kinerja atau unjuk kerja dalam proses pembelajaran. Dalam supervisi ini ditekankannya pada klinis, yang diwujudkan adalah bentuk hubungan tatap muka antara supervisor dan guru. Nah, pengertian supervisi klinis bisa dilihat dari istilah itu sendiri. Klinikal artinya berkenaan dengan menangani orang sakit. Hal ini dalam dunia pendidikan sama halnya dengan mendiagnosis untuk menentukan aspek-aspek mana yang membuat guru tidak dapat mengajar dengan baik. Kemudian, aspek-aspek itu satu persatu diperhatikan secara intensif. Tujuan supervisi klinis. Tujuan supervisi klinis adalah untuk membantu memodifikasi pola-pola pengajaran yang tidak atau kurang efektif. Secara rinci, tujuan supervisi klinis sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru mengenai pengajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah-masalah pengajaran. Yang ketiga, mengevaluasi guru untuk kepentingan promosi jabatan dan keputusan lainnya. Yang keempat, membantu guru mengembangkan keterampilannya menggunakan strategi pengajaran. Yang kelima yaitu membantu guru dalam mengembangkan suatu sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan. Langkah-langkah supervisi klinis. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap pertemuan awal. Tujuan utama pertemuan awal adalah untuk mengembangkan bersama antara supervisor dan guru, serta kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan.
Tujuan utama bisa tercapai apabila dalam pertemuan awal tercipta kerjasama, hubungan kemanusiaan, dan komunikasi yang baik antara supervisor dan guru. Hasil akhir pertemuan awal adalah kesepakatan antara supervisor dan guru. Tahap kedua yaitu observasi kelas. Pada tahap ini, guru mengajar di kelas dengan menerapkan komponen-komponen keterampilan yang telah disepakati pada pertemuan awal. Supervisor mengobservasi guru dengan instrumen observasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, supervisor juga merekam secara objektif tingkah laku guru dalam mengajar, tingkah laku siswa dalam belajar, dan interaksi antara guru dengan siswa dalam belajar mengajar. Dan tahap terakhir yaitu tahap pertemuan balikan atau evaluasi. Pada tahap ini, supervisor dan guru mengadakan pertemuan yang membahas hasil observasi mengajar guru. Supervisor menyajikan data apa adanya kepada guru. Prinsip supervisi klinis. Menurut Jerry H. Makawimbang, dalam bukunya yang berjudul Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan, ada beberapa prinsip supervisi klinis, yaitu 1. Terpusat pada guru dibandingkan dengan pengawas atau supervisor. Prinsip ini menekankan pada prakasa dan tanggung jawab dalam meningkatkan keterampilan mengajar di kelas. Yang kedua, hubungan guru dengan pengawas atau supervisor lebih interaktif ketimbang direktif. Prinsip ini menekankan bahwa antara guru dan supervisor adalah sederajat dan saling membantu dalam meningkatkan kemampuan dan sikap profesionalismenya. Yang ketiga, prinsip demokratik ketimbang otoritatif. Prinsip ini menekankan kedua belah pihak antara pengawas atau supervisor maupun guru harus bersikap terbuka. Yang keempat, prinsip umpan balik dari proses belajar mengajar guru atau calon guru diberikan dengan segera dan hasil penilaiannya harus sesuai dengan kontrak yang telah disetujui bersama. Yang kelima, sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru. Prinsip ini mengemukakan bahwa kebutuhan dan mendapatkan pelayanan supervisi itu bersumber dan dirasakan manfaatnya oleh guru. Yang keenam, supervisi yang dilakukan bersifat bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan sikap profesional. Dan yang ketujuh, pusat perhatian pada waktu berlangsung supervisi dalam kegiatan belajar mengajar tertentu hanya pada beberapa keterampilan mengajar saja. Prinsip ini menekankan bahwa keterampilan mengajar dapat digunakan secara integratif.